Anda masih menyaksikan Kompas Pagi, Saudara. Langkah pemerintah tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi pada Desember 2020 mendatang ini menuai sejumlah kritik. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai pelaksanaan Pilkada 2020 sebaiknya ditunda menyusul angka konfirmasi positif corona yang semakin meningkat dan dikhawatirkan justru menjadi klaster penyebaran COVID-19. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menilai hendaknya pemerintah mengkaji ulang rencana pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi demi keselamatan dan kesehatan warga. Anwar menambahkan tingkat kedisiplinan masyarakat yang masih rendah dalam mematuhi protokol kesehatan menjadi salah satu pertimbangan pilkada pada Desember 2020 harus ditunda. Hal ini justru dikhawatirkan akan menjadi klaster baru penyebaran COVID-19 yang akhir-akhir ini angkanya terus meningkat. Di tengah-tengah sikap masyarakat kita yang belum konsisten dan konsekuen untuk melaksanakan protokol medis, protokol kesehatan, lalu kita akan melaksanakan pilkada di awal Desember tahun ini. Ya menurut saya terus terang ya itu akan sangat berbahaya. Ada dua kepentingan politik dan kepentingan masyarakat banyak. Ya kalau kepentingan politik, kepentingan segelintir orang. Kalau kepentingan masyarakat, kepentingan semua warga negara. Timbul pertanyaan ya, terjadi benturan antara kepentingan orang yang banyak dengan orang sedikit. Kepentingan orang yang manakah yang didahulukan? Ya kepentingan orang banyak yang didahulukan itu. Di sisi lain, Komisi 2 DPR menghargai usulan penundaan pilkada oleh sejumlah pihak. Menurut anggota Komisi 2 DPR fraksi PAN, Saleh Daulay, DPR juga menghargai alasan pemerintah yang ingin pilkada tetap digelar dengan aturan protokol kesehatan yang ketat. Saleh menambahkan untuk itu harus ada payung hukum yang kuat untuk bisa menjamin pilkada nanti berlangsung tanpa membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Jika pilkada ini dilanjutkan, maka harus dipastikan ada payung hukum yang tegas jelas kepada seluruh kontestan, tim sukses dan para pendukungnya dan juga masyarakat yang ikut. Ya, dengan adanya payung hukum itu, mereka akan diikat untuk melaksanakan protokol kesehatan secara baik. Kemudian yang kedua, di dalam payung hukum itu harus ada sanksi yang tegas, di mana setiap ada pelanggaran itu mesti harus dihukum. Karena kalau tidak ada hukuman sama sekali, hanya semacam himbauan saja, saya khawatir ini tidak akan mengikat masyarakat. Keputusan pemerintah untuk tetap menggelar pilkada diapresiasi oleh PDI Perjuangan yang akan membentuk tim penegak disiplin protokol kesehatan di setiap daerah yang akan menggelar pilkada 2020. Tim ini akan menindak tegas jika ada pelanggaran selama masa kampanye, pemungutan hingga penghitungan suara. Dalam rapat virtual antara DPP dan DPC, PDI Perjuangan menyepakati membentuk tim penegakan disiplin partai di semua daerah yang akan menggelar pilkada. Paling lama 3 hari setelah instruksi ini dikeluarkan, seluruh daerah-daerah yang melaksanakan pilkada, tim penegak disiplin dapat dibentuk. Bagi daerah-daerah yang tidak ada pilkada, juga membentuk tim disiplin untuk menjaga agar anggota dan kader partai juga dapat menjadi pelopor di dalam gerakan disiplin tersebut. Sementara itu, PP Muhammadiyah tetap mendesak agar pemerintah menunda pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi yang angkanya belum menunjukkan tren penurunan. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Muti menekankan, Indonesia tidak bisa serta-merta mencontoh negara lain yang sudah menggelar pemilu. Pemerintah memang telah berupaya untuk bagaimana agar pemilu kada berlangsung dengan regulasi yang sangat ketat. Tetapi belum ada contoh bagaimana bangsa ini memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi di dalam melaksanakan aturan dan memenuhi berbagai macam regulasi. Tentu harus dilihat bagaimana kedisiplinan masyarakat, kesiapan pemerintah di negara masing-masing. Indonesia tentu tidak seperti Korea Selatan yang jumlah pemilihnya relatif sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Tidak sama juga dengan Australia yang jumlah pemilihnya juga tidak sebanyak Indonesia.
Sementara itu, KPU melarang sejumlah kegiatan kampanye di Pilkada 2020. Larangan ini dibuat demi mencegah terjadinya kerumunan massa dan penyebaran COVID-19 saat gelaran Pilkada di masa pandemi. Sejumlah larangan ini tertuang dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 yang resmi diundangkan pada 23 September 2020. Dalam PKPU ini, setidaknya terdapat 6 jenis kegiatan yang dilarang pada gelaran pesta demokrasi ini, mulai dari konser musik hingga rapat umum yang dapat menggalang massa dalam jumlah besar. Kampanye tentu saja harus mengikuti peraturan KPU terbaru, yaitu PKPU 13 tahun 2020 yang baru saja kami undangkan, ya, dan tentu saja ada ketentuan-ketentuan baru di situ. Jadi tidak ada lagi kampanye berupa konser, berupa gerak jalan, berupa rapat umum, ya. Jadi hanya kita tetapkan saja pertemuan-pertemuan terbatas yang jumlah orangnya juga terbatas dengan mekanisme sesuai dengan protokol COVID-19. Permintaan penundaan pilkada masih datang dari sejumlah pihak, termasuk organisasi Islam Muhammadiyah dan MUI. Pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi terbaik yang mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.